Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Polisi menangkap Dirut Travel Umroh usai menipu jamaah ratusan juta rupiah. Kementerian Agama tegaskan belum ada informasi resmi terkait pembukaan visa furoda dari otoritas Arab Saudi. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Biara. Informasi yang pertama, pemirsa, upacara Hari Lahir Pancasila digelar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Senin pagi. Presiden Prabowo memimpin langsung upacara dan didampingi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Memberi kepada kita. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Senin 2 Juni 2025. Upacara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional termasuk Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya, upacara dimulai dengan kedatangan Presiden Prabowo yang didampingi Megawati dan Gibran. Setelah menerima penghormatan kebesaran, Presiden menerima laporan dari Komandan Upacara Kolonel Marinir Ahmad Hadi Al-Hasni bahwa upacara siap dilaksanakan. Dalam rangkaian upacara, Presiden memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Selanjutnya teks Pancasila dibacakan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, disusul pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Presiden Prabowo menyampaikan amanatnya dengan menyebut Hari Lahir Pancasila sebagai momen bersejarah saat dasar negara dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Upacara juga dihadiri oleh para tokoh nasional termasuk Tri Sutrisno, Yusuf Kala, Ketua BPIP Yudian Wahyudi, Panglima TNI, Kapolri, serta para Menteri Kabinet Merah Putih. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung masih banyaknya penyimpangan di internal pemerintahan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak seluruh pejabat untuk kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin pagi. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung masih banyaknya penyimpangan yang terjadi di Indonesia, khususnya di tubuh pemerintahan. Ia menyebut kasus korupsi, penyelewengan, dan manipulasi masih terus terjadi di lingkungan kekuasaan. Prabowo menilai hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi landasan utama setiap langkah pembangunan bangsa. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh pejabat pemerintah untuk memanfaatkan momentum Hari Lahir Pancasila sebagai saat yang tepat untuk berbenah. Prabowo menyerukan agar setiap unsur pemegang amanat rakyat kembali kepada jati diri dan nilai luhur perjuangan kemerdekaan. Ia menegaskan akan menjalankan tugas sebagai Presiden sesuai amanat konstitusi. Prabowo berjanji akan melaksanakan sumpah jabatannya untuk menegakkan undang-undang dengan sungguh-sungguh dan tanpa keraguan. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Saya menggunakan kesempatan ini di hari peringatan lahirnya Pancasila untuk menghimbau, mengajak seluruh unsur yang diberi kepercayaan oleh rakyat, marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap menindak tegas siapapun yang tidak setia kepada NKRI tanpa memandang latar belakang. Ia juga mengingatkan agar Pancasila tak hanya jadi slogan, melainkan dipraktikkan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk menindak keras siapapun yang tidak setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa memandang bulu atau latar belakang, Prabowo berjanji akan mengeluarkan mereka yang mengancam kedaulatan dan kesatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Presiden menekankan bahwa mereka yang melanggar undang-undang dan undang-undang dasar akan ditindak tanpa ragu sebagai bentuk perlindungan terhadap NKRI. Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan agar Pancasila tidak hanya menjadi mantra atau slogan semata. Ia mengajak seluruh pejabat untuk berdiri tegak, menghentikan penyelewengan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mereka yang tak mampu melaksanakan tugas dihimbau untuk mundur sebelum dipaksa berhenti. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, momen keakraban antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mencuri perhatian dalam peringatan Hari Lahir Pancasila. Kebersamaan keduanya di Gedung Pancasila menunjukkan harmoni antar pemimpin lintas generasi. Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti Gedung Pancasila, Jakarta pada Senin pagi, jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlihat berbincang akrab dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dalam sebuah momen yang mencuri perhatian. Keduanya duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang didampingi sejumlah tokoh penting negara. Di sisi kanan Prabowo tampak Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sementara di sebelah kirinya duduk Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Megawati yang hari itu tampil dengan kemeja putih duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Dalam momen yang menunjukkan kedekatan, Prabowo sempat berpindah tempat duduk mendekati dan duduk tepat di sebelah Megawati. Momen-momen informal ini terjadi sesaat sebelum upacara dimulai, di mana Prasetyo Hadi tampak menunduk setengah jongkok untuk menyimak perbincangan di antara keduanya. Megawati juga terlihat berjalan di belakang Prabowo saat menuju mimbar kehormatan, diapit oleh Wapres Gibran. Interaksi ini menunjukkan harmoni simbolik antar pimpinan lintas generasi yang menggambarkan semangat persatuan dalam bingkai ideologi Pancasila. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Raka Buming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Peringatan ini menjadi momen penting untuk menegakkan kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Presiden menyoroti pentingnya menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan berbangsa, khususnya di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam amanatnya, Presiden juga mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tak hanya bergantung pada kekuatan ekonomi, tetapi juga pada integritas para pemangku kepentingan. Ia menilai masih ada persoalan sikap mental di kalangan elit, termasuk praktik penyelewengan dan korupsi, yang menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan. Meski demikian, Presiden menyampaikan optimisme dan capaian Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar ke-16 secara global. Tema peringatan tahun ini memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya menjadi penegasan komitmen bersama dalam menyongsong 1 abad kemerdekaan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang Direktur Biro Travel Haji dan Umroh berinisial FT ditangkap petugas Subdit 4 di Treskrimum Polda Banten lantaran diduga melakukan penipuan dengan modus pendaftaran umroh senilai 26 juta rupiah per orang. Korban yang tertipu dijanjikan berangkat ke Tanah Suci, namun sampai saat ini tak pernah terrealisasi. Subdit 4 di Treskrimum Polda Banten mengamankan Direktur Biro Travel PT Permata Babul Ka'bah yang berkantor di Serang, Banten, yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama lebih dari 1 tahun atas dugaan penipuan travel umroh hingga ratusan juta rupiah. Tersangka FT diamankan petugas di kediamannya usai sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik pada Juli 2023 lalu. Dari hasil penyelidikan mengungkapkan travel umroh milik tersangka FT tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Parahnya, FT juga merupakan residivis dengan kasus penipuan serupa pada tahun 2001. Modus penipuan yang dilakukan adalah menawarkan korban menjadi pembimbing umroh dengan syarat membawa 10 jamaah dan membayar tarif 26 juta rupiah per orang. Namun hingga jadwal keberangkatan yang dijanjikan tak satupun jamaah berangkat ke Tanah Suci, dengan kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Umroh, yang mana si tersangka ini menjanjikan kepada pelapor apabila pelapor bisa membawa 10 orang jamaah, yang bisa membawa 10 orang jamaah, maka pelapor akan dijadikan sebagai pembimbing jamaah tersebut atau yang biasa disebut dengan. Akibat perbuatannya, FT dijerat dengan pasal 378 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dan penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, geliat aktivitas para pedagang hewan kurban mulai di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat semakin ramai. Para pedagang hewan kurban mulai memasarkan jualannya, mulai dari kambing hingga sapi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berkurban. Informasi selengkapnya jurnalis kami Lydia Junita dan juru kamera Anggada Agung telah menyiapkan berita selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, Berita Nasional TV menjelang Hari Raya Idul Adha, antusiasme masyarakat untuk membeli hewan kurban semakin meningkat. Salah satunya di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saat ini kami akan berbincang langsung dengan Pak Haryanto. Sana sebelum dikirim kemari dicek kesehatan dulu. Dan di sini juga ada orang kita yang khusus buat ngerawat sapi agar lebih sehat gitu. Banyak sih tip-tip kita itu buat daya tarik pembeli ya. Salah satunya dari medsos gitu, kita udah kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita sembelih ini kurban kita, sapi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berkurban setiap tahun. Oke, baik pemirsa, memilih hewan kurban yang baik dan sehat adalah ibadah yang harus diperhatikan. Pastikan memilih penjual yang terpercaya dan juga sudah melakukan uji kesehatan hewan ternak. Dari Jakarta Pusat, Lydia Junita melaporkan untuk Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, sapi jenis simental milik peternakan sapi Berkah Bersama Sejahtera di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi salah satu sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto yang akan dikurbankan di Bekasi. Sapi berasal dari wilayah Kebumen sudah lolos kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Sapi seberat 1,1 ton jenis simental milik peternakan sapi Berkah Bersama Sejahtera di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat dibeli oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pembelian sapi di peternakan tersebut diketahui setelah mengikuti berbagai pengecekan kesehatan dari pemerintah baik kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Pemilik peternakan BBS Farm menyebutkan tidak ada perawatan khusus untuk sapi Presiden Indonesia, hanya saja pakannya lebih banyak dibandingkan sapi lainnya. Untuk harga sapi seberat 1,1 ton diberikan harga khusus, yakni 85 juta untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami Prabowo ini awalnya dulu kami dari Kebumen, daerah Puring. Kami dari sana, kami gemukan. Waktu itu nggak sebagus ini memang. Ini agak, cuma kita lihat kiri-kiri karakter fisiknya juga bagus, saya kita pilih. Memang sapi-sapi yang masuk di kandang kami untuk plot N sama O ini sapi-sapi yang kami pilih dari setiap daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan memang unggul. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Beralih ke kabar lain, pemirsa, umumnya masakan garang asem ayam disajikan atau dibungkus menggunakan daun pisang. Namun di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, terdapat kuliner garang asem penyajiannya menggunakan kendil yang terbuat dari tanah liat. Hal tersebut digunakan supaya menjaga kenikmatan cita rasa tempo dulu dan tetap hangat dalam penyajiannya. Kuliner olahan daging ayam yang satu ini adalah kuliner legendaris di Jawa Tengah. Dia memiliki cita rasa khas asam, pedas, dan tentunya menyegarkan. Ya, tempat kulinernya terletak di Desa Sidoda di Kecamatan Masalan, Kabupaten Sragen tersebut. Terdapat masakan garang asam dengan penyajian unik menggunakan kendil. Proses pembuatannya pun juga berbeda. Selain menggunakan bumbu rempah dengan resep leluhur yang dirahasiakan, kuliner garang asam ini langsung dimasak menggunakan kendil. Ambarwati, penjual garang asam kendil, memilih kendil sebagai wadah dan tempat masaknya untuk menjaga kenikmatan cita rasa yang awet, sekaligus untuk mempertahankan rasa hangat masakan saat disajikan. Selain garang asam kendil, di tempat ini juga terdapat kuliner dengan bumbu rempah tempo dulu, yakni ayam goreng ungkep. Kuliner yang sebelumnya melalui proses masak kemudian digoreng tersebut, menghasilkan kenikmatan rasa yang gurih dan empuk pada daging saat disantap. Tak hanya itu, kuliner satu ini juga dilengkapi dengan sambal bawang serta lalapan segar agar semakin lahap saat dinikmati. Selain masakannya, di tempat kuliner ini pelanggan juga dimanjakan dengan pemandangan bangunan khas tempo dulu, lengkap dengan ornamennya. Salah seorang pelanggan yakni Eko mengatakan tertarik untuk menikmati kuliner satu ini karena penyajiannya yang unik berbeda dengan yang lainnya. Yakni menggunakan kendil dalam penyajiannya sehingga memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Mungkin karena penyajiannya unik ya, beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu pakai pisang dibungkus itu, tapi ini pakai kendil. Tadi terasa tuh mungkin masih hangat gitu ya, mungkin bisa menyimpan hangat lebih. Sedangkan penjual garang asam kendil yakni Ambarwati menjelaskan, penyajian garang asam dengan menggunakan kendil ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga suhu panas karena garang asam akan menjadi lebih nikmat ketika disantap selagi masih panas atau hangat. Kalau ditaruh di daun pisang itu biasanya lebih dingin daripada di kendil garang asamnya. Kalau di kendil itu bisa tahan panas, bisa tahan 5-10 menit itu bisa hangat. Jadi biar tenang untuk masalah harga, di tempat kuliner dengan konsep bangunan jadul tersebut, harganya pun terjangkau setiap menu masakannya, yakni mulai dari Rp29.000 hingga Rp130.000. Dari Sragen, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengapresiasi event Indonesia Fashion Week 2025. Menurutnya kegiatan ini sebagai cerminan dan identitas wajah Indonesia yang beragam dan penuh makna. Penutupan event Indonesia Fashion Week berlangsung secara meriah. Puluhan model berjalan di atas catwalk dan megah memamerkan busana-busana karya para desainer lokal dan mancanegara ternama. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana yang turut hadir dalam penutupan event fashion terbesar di tanah air tersebut mengapresiasi Indonesia Fashion Week bukan hanya sekedar penampilan, tetapi sebagai cerminan dan identitas pembukaan dialog lintas budaya dan jendela wisatawan untuk melihat wajah Indonesia yang beragam dan penuh makna. Indonesia Fashion Week membuktikan fashion dan pariwisata saling memperkuat. Kolaborasi ini membuka peluang besar untuk menciptakan destinasi wisata berbasis event. Okupansi hotel, memberdayakan UMKM tekstil dan kerajinan, serta menumbuhkan semangat kebanggaan akan budaya Indonesia. Saya menyampaikan apresiasi kepada HPPMI atas kontribusi dan konsistensinya dalam mengembangkan industri fashion yang berakar pada nilai-nilai budaya Nusantara. Event fashion tidak hanya soal busana. Fashion lebih dari sekedar penampilan. Ia adalah cerminan identitas, pembuka dialog lintas budaya, dan jendela
bagi wisatawan untuk melihat wajah Indonesia yang beragam dan penuh makna. Indonesia Fashion Week membuktikan bahwa fashion adalah pariwisata, fashion dan pariwisata saling memperkuat. Kolaborasi ini membuka peluang besar untuk menciptakan destinasi wisata berbasis event, mendongkrak okupansi hotel, memberdayakan UMKM tekstil dan kerajinan, serta menumbuhkan semangat kebanggaan akan budaya Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Perancang dan Pengusaha Model Indonesia dan Presiden Indonesia Fashion Week Poppy Darsono berterima kasih kepada kementerian-kementerian, Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, dan stakeholder lainnya yang konsisten mendukung dan berkomitmen terhadap industri kecil kreatif lokal. Selama 2 tahun terakhir telah menjadi rekan penyelenggara utama kami dalam menghadirkan PPM Indonesia Fashion Week di Indonesia. Dukungan yang konsisten dan komitmen terhadap industri kecil kreatif lokal sangat berarti bagi keberlanjutan acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kementerian-kementerian yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widi, Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dari Jakarta, Agada Agung, Berita Nasional TV. Kemenak tegaskan belum ada informasi terkait pembukaan visa Furoda. Informasinya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, beredar luas di media sosial informasi mengenai kemungkinan dibukanya kembali proses penerbitan visa Furoda pada 1 Juni 2025. Hingga saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia belum menerima informasi resmi dari otoritas terkait di Arab Saudi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif memastikan bahwa pemerintah Indonesia belum mendapatkan kabar apapun mengenai kepastian pembukaan visa Furoda jalur non-kuota yang biasa diterbitkan langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, fase pemberangkatan jemaah haji reguler asal Indonesia telah resmi berakhir hari ini. Total sebanyak 525 kelompok terbang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci dari berbagai embarkasi di seluruh Indonesia. Dengan tuntasnya proses keberangkatan, fokus penyelenggaraan ibadah haji kini beralih kepada pelayanan di Tanah Suci menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, seluruh jemaah haji Indonesia tahun 1446 Hijriah telah tiba di Tanah Suci. Sebanyak 203.149 jemaah haji reguler yang tergabung dalam 525 kelompok terbang kini sudah berada di kota Makkah. Mereka tengah memasuki masa tenang sebagai persiapan menghadapi puncak ibadah haji, yaitu fase Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Hal ini disampaikan Sekjen Kementerian Agama Kamarudin Amin di Makkah, Minggu 1 Juni 2025. Menurutnya, puncak ibadah haji akan dimulai pada 8 Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 4 Juni 2025 saat para jemaah bergerak menuju Padang Arafah. Untuk memastikan kesiapan fisik dan mental, seluruh jemaah diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar dan memperbanyak istirahat, menjaga kebersihan dan memperbanyak konsumsi air putih. Sebagai bagian dari persiapan ini, layanan bus sholawat dihentikan sementara mulai hari ini dan akan kembali beroperasi pada 10 Juni 2025 setelah fase puncak haji usai. Selama masa tenang, jemaah diminta tetap berada di hotel dan beribadah dari tempat tinggal masing-masing, kecuali untuk keperluan mendesak. Selama berada di Armuzna, jemaah juga akan mendapatkan 15 kali makan dan 1 snack berat yang terdiri atas 5 kali makan di Arafah, 1 snack berat di Musdalifah, dan 10 kali makan di Mina.
Menu yang disediakan telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi, ketahanan makanan, dan kondisi ekstrim saat puncak ibadah. Dari Makkah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.